hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengar kalau Suge Changfeng itu memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Luo. Sehingga kini keluarga Luo itu memiliki 3 serangkai ahli dalam pembuatan strategi. Selain itu, Tetua Yin dan Yang juga ikut bergabung dengan keluarga Luo setelah mendapatkan sedikit bantuan dari Zofan gitu ya, dengan menyembuhkan akar spiritual mereka. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Ya, arka Kekaisaran memang sudah hampir habis ya. Tapi semua intriknya memang seru-seru dan sebentar lagi masih ada yang menarik juga menurut Ane. Jadi selamat menikmati, dan jika Anda puas, boleh banget kotak donasi ada di kolom deskripsi. Kita akan masuk ke part 88. Part kali ini Ane ambil dari bab 507 sampai dengan pertengahan 511 gitu ya. Kaisar naik tahta, 100 pejabat memberi hormat. Seruan dari para pejabat yang kini sedang mengikuti prosesi pelantikan dari Yuencong untuk naik tahta. Kini publik mengetahui bahwa yang tersisa dari keluarga kekaisaran itu hanyalah Yuencong. Selain Yuencong juga ada Yongning, ya hanya tinggal 2 itu saja. Sedangkan kaisar dan pangeran pertama telah mati di tangan pasukan kerajaan Inurong. Lalu berkat bantuan dari keluarga Luo, akhirnya Yuencong berhasil selamat dan pasukan dari kerajaan Inurong pun berhasil diusir dari kekaisaran. Nah, dengan begini Yuencong adalah satu-satunya pangeran yang tersisa, dan karena itu dia secara otomatis akan mewarisi tahta dari kaisar. Semua informasi ini sudah diatur sedemikian rupa, bahkan masyarakat tidak mengetahui pengkhianatan dari Suge Changfeng sebelumnya. Dan apa yang terjadi setelah pengkhianatan itu pun sangat dirahasiakan, jadi masyarakat hanya mengetahui sedikit informasi itu saja. Semua saksi mata telah dibungkam dan para pemberontak juga telah dieksekusi. Jadi inilah berita yang kemudian disebarkan oleh kekaisaran dan didengar oleh rakyat. Pada akhirnya keluarga Luo telah menjadi pahlawan dan Yuencong akan menjadi penerus kaisar yang sah. Sekarang Yuencong tampak duduk di kursi naga miliknya. Matanya yang semula selalu terlihat kecil, kini seolah-olah terbuka dan mengeluarkan aura agung dari seorang kaisar. Zhu Bijun, Long Yifei, dan Xie Xiaofeng kini tampak ikut membungkuk dan berteriak, "Hidup kaisar yang baru!" Yuencong kini tampak menatap semua orang dan kemudian berkata dengan wajah yang serius, "Semuanya dengarkan aku. Hari ini aku bisa berdiri di sini karena bantuan dari pengurus rumah tangga nomor 1, Steward Luo. Selain itu, juga dengan bantuan keluarga Luo. Karena itu aku sangat ingin berterima kasih dan memberi mereka penghargaan atas jasa-jasa mereka. Jadi, mulai hari ini, Zofan dan seluruh keluarga Luo akan memiliki tempat di dalam istana kekaisaran. Mereka akan dinobatkan sebagai salah satu bangsawan karena jasa-jasa mereka." Yuencong kini kembali menatap semua orang dan berteriak, "Maka sekarang Zofan dan seluruh keluarga Luo silakan maju dan dengarkan dekret dariku." Mendengar itu Zofan menyeringai dan dia berjalan dengan tenang ke tengah aula. Kini seluruh anggota utama dari keluarga Luo juga berjalan di belakangnya. Melihat orang-orang di belakang Zofan, mata Yuencong kini tampak memadat seolah-olah dia tidak mempercayai apa yang dia lihat ini. Tepat di belakang Zofan, kini berdiri 3 serangkai anggota keluarga Luo yang baru. Mereka tidak lain adalah Suge Changfeng, Leng Wuchang, dan juga Yao Ming. Melihat ini semua mata terpana. Walaupun mereka tidak terlalu mengetahui eksistensi dari Yao Ming, tapi 2 orang lainnya itu sudah cukup untuk membuat orang-orang terperangah. Mereka semakin menyadari bahwa pengaruh dari keluarga Luo itu sangatlah besar. Lantaran sekarang, bahkan mereka berhasil membawa 2 orang bijak dari kekaisaran ke sisi mereka.
Bahkan jika kaisar sekarang ingin mengganggu keluarga Luo, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Di bawah pengawasan 3 orang ini, tidak akan ada yang bisa menyentuh keluarga Luo. Selain itu, di belakang mereka bertiga juga masih ada tetua Li yang kini sudah berada di ranah virtual, sehingga auranya sungguh mengintimidasi. Dan selain itu juga masih ada beberapa tetua yang lainnya. Tapi, itu bukanlah yang paling mengejutkan. Di barisan paling belakang orang-orang itu terlihat 2 sosok yang tidak asing. Mereka tak lain adalah tetua Yin dan Yang. Yang mana saat diperhatikan lagi, kedua orang ini sudah menjadi lebih kuat daripada saat terakhir kali mereka terlihat. Melihat ini, Yuanchong tampak merasakan hawa dingin di hatinya. Lalu dia menatap Zhou Fan dengan wajah yang masam serta berkata, "Saudaraku, kalian sudah terlalu kuat sebelumnya. Tapi kini kamu bahkan menggali semua kekuatan dari masa lalu dan menjadikan semuanya itu sebagai milikmu. Lantas, bagaimana denganku? Bagaimana dengan masa depanku jika semuanya kamu ambil?" Zhou Fan kini tampak mencibir dan mengejeknya. "Ada apa? Apa kaisar keberatan tentang semua masalah ini?" Mendengar itu, Yuanchong hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan wajah suram, "Jika itu dulu mungkin aku akan sangat keberatan. Tapi sekarang aku adalah kaisar dan aku akan melakukan yang terbaik. Jadi aku tidak akan keberatan ataupun mengeluh lebih dari ini." "Bagus sekali, kamu bisa menerima ini," kata Zhou Fan sambil tertawa. Tapi sejujurnya apa yang Zhou Fan lakukan ini adalah perilaku yang tidak sopan, dan dia benar-benar tidak menghormati kaisar. Karena itu banyak orang yang mengabdikan dirinya pada kaisar menjadi geram. Bahkan ada yang langsung menunjuk hidung Zhou Fan dan membentak, "Berani sekali kau bicara tidak sopan pada kaisar. Meski kau adalah seorang pahlawan yang telah melindungi kekaisaran, tapi kau tidak punya hak untuk menghina kaisar. Kau orang tua, berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Hei gendut, apa kau akan diam saja?" kata Zhou Fan sambil melirik Yuanchong. "Hei, berani sekali kau memanggil Yang Mulia dengan tidak sopan. Kau sungguh diam," bentak Yuanchong sebelum orang itu melanjutkan kata-katanya. Yuanchong kemudian berdiri dan melambaikan tangannya, bawa orang tua itu pergi dan penggal kepalanya. Mata orang tua yang tadi membentak Zhou Fan itu menjadi padat. Bagaimana bisa kaisar menjatuhkan hukuman pada dirinya? Orang tua itu tidak percaya dengan apa yang dia dengar lantaran dia melakukan itu semua untuk membela kehormatan dari kaisar. Tapi kenapa kaisar justru menghukum dia dengan begitu kejam? Orang tua itu kini tampak tidak puas dan berkata lagi, "Yang Mulia, anak itu sungguh arogan. Kenapa Yang Mulia justru membelanya?" Pria tua itu kemudian diseret keluar oleh para penjaga, yang mana dia masih terus-menerus berteriak saat keluar dari aula. Kini Yuanchong melihat kepergian dari orang tua itu, dan jejak kesedihan muncul di matanya. Yuanchong sadar kalau orang tua itu adalah orang yang setia pada kekaisaran. Tapi jika dia terlalu banyak, maka itu hanya akan membuat dirinya semakin jatuh dalam masalah. Maka dia tidak punya pilihan lain lagi. Dengarkan baik-baik. Zhou Fan dan keluarga Luo adalah pahlawan yang terpuji atas kesetiaan dan keberanian mereka. Mereka juga adalah yang telah menyelamatkanku dari bahaya pasukan musuh. Mereka sungguh adalah orang yang dermawan. Karena itu jangan kalian berani merendahkan keluarga Luo mulai hari ini. Hormati mereka sama seperti kalian menghormatiku," kata Yuanchong dengan wajah yang tegas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan wajah mereka dilanda ketakutan. Kaisar sendiri sudah memberikan dekretnya, maka semua orang tidak akan berani melanggar dekret itu. Sekarang semua orang tahu bahwa pasti ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Sampai-sampai kaisar begitu mengagung-agungkan keluarga Luo. Sekarang semua orang menanamkan paham di dalam hati mereka masing-masing.
Setelah itu Zuofan masih menatap Yuencong seolah-olah dia menunggu sesuatu. Sedangkan Yuencong benar-benar tidak berdaya. Dia menggertakkan giginya dan kembali berkata, "Keluarga Luo adalah Raja Qin. Mereka telah memimpin pasukan dan mengusir orang-orang barbar dari kekaisaran kita. Mereka telah menjadi keluarga pertama dan aku akan menganugerahi mereka semua posisi yang penting. Mereka akan menerima hak untuk melatih tentara, menambang tambang, dan juga memimpin dunia bersama denganku. Kemanapun mereka pergi, perlakukan mereka sama seperti saat ada aku di sana." Setelah selesai mengatakan itu, Yuencong kembali duduk di singgasananya, seolah-olah dia itu kehilangan semua kekuatannya. Sekarang semua kekuatan utama milik kekaisaran telah benar-benar jatuh ke tangan keluarga Luo. Dan karena itu, keluarga Yuan tidak bisa lagi disebut sebagai pemilik tunggal dari kekaisaran. Meski saat ini kaisar masih berasal dari keluarga Yuan, tapi kenyataannya ini sudah seperti pemindahan kekuasaan ke tangan keluarga Luo. Dengan begitu, jelas semua orang-orang penting bisa menyadarinya. Sekarang para orang tua dari keluarga Yuan tampak sangat geram. Mereka sangat sadar bahwa keluarga Yuan telah dijual oleh Yuencong. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa meski Yuencong itu bodoh, tapi tidak seharusnya dia melakukan semua ini. Itulah yang saat ini ada di dalam pikiran semua orang tua itu. Tapi pada akhirnya ini adalah kehendak kaisar dan mereka tidak bisa menentangnya. Hanya saja setelah itu, Zhuge Changfeng kemudian membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, "Kalian semua tampak tidak puas dengan dekret kaisar kali ini. Padahal aku bisa melihat bahwa kaisar jauh lebih baik daripada kalian semua. Pemikiran yang mulia sungguh terbuka, dan dia bisa memilih yang terbaik untuk kepentingan kekaisaran. Tidak seperti kalian yang hanya memikirkan ego kalian sendiri." Para orang tua dari keluarga Yuan segera menatap Zhuge Changfeng dengan penuh rasa heran. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa Zhuge Changfeng adalah orang yang telah menjadi Perdana Menteri Kekaisaran hampir selama 100 tahun. Tapi hari ini, dia telah bergabung dengan keluarga Luo. Jelas, itu bukanlah sesuatu hal yang dapat dianggap remeh. Ini pasti ada sesuatu yang besar di belakang mereka semua. Dan sekarang akhirnya para orang tua itu membungkuk dan menerima dekret itu tanpa banyak protes. Sekarang kaisar tampak mengamati ekspresi dari orang-orang yang ada di sana. Lalu perlahan dia menghela nafas lega. Setelah itu Zhuge Changfeng kemudian memandang Zuofan dengan penuh rasa kemenangan. Karena dengan begini para pengikut kaisar itu tidak akan berani lagi membuka mulutnya. Dan mulai dari sekarang, kaisar akan menjadi semakin sulit untuk melakukan gerakan apapun, meskipun itu sangat kecil. Zuofan kini tampak mengangguk puas sambil menatap Yuencong. "Kalau begitu, jika sudah tidak ada apa-apa lagi, maka kami akan undur diri terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Zuofan berbalik dan memimpin pasukannya untuk meninggalkan aula itu. Tapi sebelum Zuofan melangkah jauh, Yuencong kembali berdiri dan berteriak, "Tunggu sebentar. Saudaraku, tinggallah sebentar di sini dan aku ingin bicara denganmu tentang beberapa hal." Zuofan menoleh ke arah Yuencong lalu kemudian menatapnya untuk beberapa saat. Dan singkat cerita, akhirnya seluruh anggota keluarga Luo dikirim pergi, sedangkan Zuofan kini mengikuti kaisar. Mereka pergi ke sebuah jalan yang menuju ke arah hutan bersama dengan Fang Qiubai. Kini mereka tampak berjalan dengan santai dan tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Yuencong kini melirik Zuofan dan dia berkata, "Saudaraku, saat kita berada di kota Gunung Angin Hitam, aku berpikir bahwa aku adalah seorang pangeran dan kamu hanyalah seorang budak dengan ambisi yang besar. Tapi sekarang akhirnya aku bisa menjadi kaisar dan kamu telah tumbuh menjadi pemilik sesungguhnya dari seluruh kekaisaran. Aku sungguh tidak menyangka bahwa kau juga adalah orang yang kutemui pada saat itu. Tidak perlu basa-basi. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, lekas katakan. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama denganmu."
kata Zuovan dengan suara dingin. Kata-kata itu tentu membuat Yuencong merasa sedih, tapi kemudian dia berkata, Tidak, aku hanya ingin mengatakan kalau sekarang kita bisa berjalan seperti saat itu. Kita bisa saling mempercayai tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Kecurigaan apa? Aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun saat berjalan denganmu. Lagi pula, semua orang yang ada di bawah tanganmu tidak akan bisa menyentuh ujung rambutku. Jadi untuk apa aku harus merasa curiga? Kata Zuovan sambil mengejek. Mendengar itu, Yuencong tampak suram dan terbatuk beberapa kali. Meski dia menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Zuovan itu adalah kebenaran, tapi itu sungguh membekas di dalam hatinya. Karena faktanya memang seperti itu. Bahkan Fang Qiubai yang ada ahli di ranah fisik dewa yang tidak terkalahkan, dia juga bukanlah lawan dari Zuovan. Kini Yuencong tampak tersenyum pahit dan menghela nafas panjang. Saudaraku, aku tahu bahwa kau sangat luar biasa dalam strategi maupun kekuatan fisik. Tapi kamu tidak perlu mengatakan semua kebenaran itu, karena aku bisa merasa terluka. Hari ini aku mengajakmu keluar karena aku ingin membicarakan tentang persaudaraan kita. Tapi kamu justru menyerangku dengan semua kata-kata itu. Bukankah kamu telah menghancurkan suasana yang ada di sini? Aku tidak peduli dengan semua itu. Katakan saja apa yang ingin kau bicarakan. Aku tidak punya banyak waktu, kata Zuovan dengan suara dingin. Lalu setelah itu, Yuencong tampak bertukar pandang dengan Fang Qiubai, dan Yuencong pun berkata, Zuovan, kali ini tidak ada orang luar di antara kita. Aku hanya ingin tahu apa kamu masih memegang janjimu pada saat itu. Tentu saja, aku adalah Zuovan yang tidak akan merusak kepercayaan yang diberikan padaku, kata Zuovan dengan penuh rasa percaya diri. Mendengar itu, Yuencong pun tampak mengangguk dan kemudian berkata, Baguslah, jika memang begitu. Karena kamu masih mengingat sumpah kita, maka kita masih tetap saudara. Tapi kenapa kamu begitu tega menggertak saudaramu ini tadi? Aku adalah kaisar, tapi kenapa kamu melucuti semua kekuatan yang aku punya? Apa kamu benar-benar masih menganggapku sebagai seorang kaisar? Jika kamu ingin tetap menjadikanku sebagai kaisar, bukankah sebaiknya kamu meninggalkan beberapa kekuatan untuk kumiliki? Zuovan tampak mengejek. Seorang kaisar boneka tidak membutuhkan banyak kekuatan. Seharusnya kamu ingat nasihat dari ayahmu sebelum dia mati. Dia sudah memperingatkanmu untuk bertindak patuh dan tidak melampaui batasanmu. Atau, kalau tidak, itu hanya akan menghancurkan keluarga Yuanmu sendiri. Sekarang nikmatilah posisimu sebagai kaisar. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Kamu hanya akan dimanjakan dan kamu bisa menjaga lemakmu supaya tidak berkurang. Bukankah kehidupan ini sudah seperti surga bagimu? Apa yang membuatmu merasa tidak puas? Kata Zuovan sambil tertawa. Mendengar ini, wajah Yuencong berubah menjadi dingin. Lalu dengan marah dia berkata, Sebagai seorang kaisar, aku juga adalah orang yang memiliki visi dan misi serta ambisi. Aku tidak mau menjadi kaisar yang biasa-biasa saja. Aku akan melakukan apapun yang ku bisa tanpa merusak sumpah yang pernah kita buat. Jadi, kamu tidak akan menyentuh ataupun memusnahkan keluarga Yuanku. Gendut, bukankah sudah kukatakan, jika aku ingin menghancurkan keluarga Yuanmu, aku sudah melakukannya sejak lama. Tidak mungkin aku meninggalkan kalian begitu saja setelah semua yang kalian lakukan. Tapi tentu ada alasan kenapa aku melakukan ini semua dan tidak menghapuskan keberadaan kalian. Pertama, jika aku menghapuskan keberadaan kalian, maka kestabilan kekaisaran pasti akan goyah, dan itu akan mempengaruhi semua rencanaku. Lalu yang kedua, karena aku masih memegang janjiku padamu. Itu adalah prinsip hidupku. Tapi baiklah, jika sekarang kamu memang menginginkan kekuatanmu, maka aku bisa mengembalikan semuanya. Tapi kau harus siap menerima semua konsekuensinya, kata Zuovan dengan wajah yang marah. Konsekuensi?
Konsekuensi apa? Kata Yuanchong dengan kebingungan. Dia kini juga tampak panik karena dia tidak menyangka kalau Zuo Fan akan semarah dan seserius ini. Lalu Fang Qiubai yang sedari tadi mendengarkan, dia kemudian berkata, konsekuensi dari 3 sekte pelindung kekaisaran. Zuo Fan tersenyum, dia kemudian berkata, benar, itu adalah konsekuensi yang akan kau terima dari 3 sekte pelindung. Karena faktanya, permainan yang kaisar buat sebelumnya telah menyinggung ketiga sekte. Meskipun jika rencananya sukses, maka semua kekuatan akan kembali jatuh ke tangannya, tapi saat tanah diberikan pada kerajaan Inurong, maka ketiga sekte akan bergerak dan membunuh kaisar. Namun meski rencana itu gagal, tapi sekarang 3 sekte sudah merasa kecewa. Mereka sudah tidak mempercayai keluarga Yuanmu untuk memegang kuasa. Jadi secara alami mereka mencari penguasa baru untuk kekaisaran. Dan itu tidak lain adalah keluarga Luo milikku. Karena hanya keluarga kami yang memiliki kekuatan dan prestis yang cocok untuk memimpin. Karena itu, keluarga Luo menjadi kaisar bayangan, sedangkan kamu adalah kaisar boneka bersama dengan keluarga Yuan untuk menghindari kekacauan yang mungkin terjadi di kekaisaran. Setelah itu Zuo Fan kemudian tertawa dan berkata lagi, tapi kamu tidak perlu khawatir, kita adalah teman lama dan keluarga Luoku sangat akrab dengan orang-orangmu. Contoh saja Suang Er dan Yongning, mereka adalah teman sejak kecil, jadi kalau kamu adalah masalah, maka cukup katakan saja, keluarga Luoku pasti akan membantumu. Bukankah itu adalah situasi yang sudah lebih baik daripada kalian semua dihancurkan oleh 3 sekte pelindung? Mendengar itu, Yuanchong tampak menghela nafas dan merenung sebentar. Awalnya dia berpikir untuk mendapatkan kembali semua kekuatan kaisar yang diambil oleh keluarga Luo dan menjadi kaisar yang sejati. Tapi rupanya yang harus ia hadapi sekarang adalah 3 sekte pelindung yang berdiri di balik layar. Jadi dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kini Yuanchong hanya bisa menghela nafas dan merasa cukup putus asa. Sudah kuduga bahwa memang sebaiknya kaisar tidak melaksanakan perintah rahasia mutiara itu, kata Yuanchong. Perintah rahasia mutiara? Apa keluarga Yuan benar-benar memiliki sesuatu seperti itu? Kupikir semua ini adalah rencana dari kaisar sendiri, kata Zuo Fan dengan wajah yang penasaran. Lalu Yuanchong tampak tersenyum dan mengangguk. Keluarga Yuan kami secara turun-temurun mewarisi perintah ini, dan faktanya hanya kaisar serta penerusnya yang akan mengetahui isi dari perintah ini. Setelah kematian kaisar, penerusnya akan mewarisi perintah ini dan mengikuti semua arahannya. Oh, lalu perintah apa itu? Kata Zuo Fan. Yuanchong kini tampak mengambil nafas lagi dan kemudian berkata, aku menemukan perintah ini di jalan rahasia yang kaisar tunjukkan sebelum dia meninggal. Di sana aku menemukan pesan yang berisi naga bermain dengan mutiara. Maksud dari pesan ini adalah dalam 1000 tahun terakhir, kaisar hanya menjalankan satu misi dan terus berlanjut. Mereka terus memprovokasi kekuatan lawan, menguatkan serta melemahkan secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan seimbang sampai saat ini. Ribuan tahun yang lalu, ada cerita dari ketujuh pilar yang berjuang di garis depan. Dan hal yang sama terulang saat mereka melawan 3 mata rantai kuno 300 tahun yang lalu. Semua itu dituliskan di dalam perintah rahasia mutiara. Bahkan sampai kebangkitan dari keluarga Luo dan menjadi pilar ke-8 itu pun adalah isi dari perintah rahasia mutiara itu. Semua itu memang disengaja untuk melemahkan ketujuh pilar yang sudah menjadi terlalu kuat. Dengan begitu, kekaisaran tetap akan menjadi yang terkuat dan memimpin Tianyu untuk selamanya. Zuo Fan kemudian mengangguk setelah mendengar ini. Semua itu benar-benar masuk akal. Kaisar memang memiliki pengaturan untuk check and balance yang baik. Dengan begitu, semua kekuatan bisa berada di bawah kendalinya. Tapi, apakah itu juga berarti kalau warisan dari 3 leluhur Feng Licheng juga adalah buatan semata? Yuanchong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar.
Bukankah aku sudah mengatakannya, bahwa semua ini adalah peninggalan dari Kaisar Tian Yu 1000 tahun yang lalu. Semuanya sudah diperhitungkan, dan setiap kali kaisar baru menempati posisinya, mereka akan menyempurnakan strategi itu sehingga generasi berikutnya dapat melanjutkan semua perintah dari leluhur. Dengan kata lain, warisan 3 leluhur Feng Licheng juga memang diberikan oleh kaisar 1000 tahun yang lalu. Zhou Fan kemudian memuji, jadi semua kejadian hari ini adalah hasil perhitungan dari 1000 tahun yang lalu. Sungguh keluargamu memang ditakdirkan sebagai seorang kaisar. Mereka sudah menyusun semua itu dengan sangat baik. Yuanzhong kini mengangguk sambil tersenyum, tapi ada kepahitan juga yang tampak di wajahnya. Sebagai seorang kaisar, aku harus menempatkan semua orang sebagai musuhku, bahkan jika dia adalah orang yang setia dan baik sekalipun. Pada akhirnya, dia hanya akan menjadi pion yang akan dipermainkan sampai dia mati. Tapi pada akhirnya, kaulah yang mengakhiri semua ini. Kaisar kalah di tanganmu dan perintah rahasia mutiara itu benar-benar telah berakhir. Kaisar pendahulu tidak pernah membayangkan bahwa akan ada naga yang bertemu dengan iblis, dan iblis berhasil mengalahkan semuanya. Sekarang aku bisa menjadi kaisar tanpa harus melanjutkan perintah rahasia mutiara itu lagi. Setelah itu Zhou Fan dan Yuanzhong saling menatap satu sama lain. Kemudian keduanya tertawa terbahak-bahak. Lalu setelah beberapa saat Yuanzhong kembali berkata, "Saudaraku, bisakah aku memintamu melakukan sesuatu untukku?" "Apa itu?" kata Zhou Fan. Yuanzhong kemudian tersenyum dan berkata, "Kamu tahu bahwa aku mendedikasikan diriku pada Xiao Kui, dan sebelumnya aku telah bersumpah bahwa ketika aku naik tahta, aku pasti akan meminangnya. Aku akan menjadikan dia sebagai ratuku." Dan sekarang setelah keluarganya mengalami penurunan, Pavilion Qianlong tidak akan berani memandang rendah keluarga Yuan milikku. Jadi sekarang aku membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkannya. Zhou Fan sedikit mengerang lalu mengangguk. Itu adalah hal yang mudah untuk dikatakan. Aku juga bisa membicarakan ini dengan Patriark Long, tapi aku tidak akan bisa memaksanya. Jika dia tidak menginginkannya, maka aku tidak akan melakukan apapun. Jangan pernah kamu berpikir bahwa aku akan menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti mereka. Saudaraku, kau benar-benar bermartabat dan sulit untuk ditebak. Tapi tentu aku tidak akan memanfaatkan namamu untuk mendapatkannya. Yakinlah, aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk membawa pesan pada mereka. Belum lama ini, Kerajaan Inurong mengirimkan surat yang berisi permintaan untuk membebaskan Tuo Batiesan dan yang lainnya. Mereka akan menukar tawanan dengan tanah seluas ribuan mil. Tapi untuk mendapatkan tanah itu dibutuhkan segel dari kaisar. Selama aku tidak memberikan persetujuanku dan memberikan segel kekaisaran, maka tanah itu tidak akan bisa menjadi milik siapapun. Dan sekarang aku berniat memberikan tanah itu pada Pavilion Qianlong sehingga mereka dapat beroperasi di sana. Tapi tanah itu ada di perbatasan dan Pavilion Qianlong juga kekurangan master saat ini. Tempat itu akan sangat berbahaya untuk mereka. Jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk mengirimkan pasukan dugu dan membantu mereka. Jadi pada akhirnya Pavilion Qianlong dapat mengoperasikan tempat itu dengan baik. Aku ingin melakukan semua itu jika mereka menerima proposalku. Dan aku pikir dengan begitu semua orang akan berakhir dengan bahagia. Zhou Fan kini menatap Yuanzhong untuk waktu yang lama. Lalu kemudian dia mengangguk serta memuji. Itu adalah ide yang bagus, dan sesungguhnya pemikiranmu itu tidak jauh lebih buruk daripada ayahmu. Tapi dengan pemikiranmu itu, apa kau tidak pernah mencoba untuk menembakku dari belakang sebelumnya? Tidak, aku tentu tidak akan berani, kata Yuanzhong. Zhou Fan menatap Yuanzhong dan dia bisa melihat bahwa tidak ada kebohongan di matanya. Lalu Zhou Fan pun mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Hanya saja, bukankah penawaranmu kali ini cukup berlebihan? Apa kamu tidak takut rugi hanya karena masalah sekecil ini?" Yuanzhong pun tertawa. "Itu tidak mungkin. Itu mungkin adalah masalah kecil bagimu, saudaraku. Tapi itu adalah masalah besar dan masa depanku. Aku sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar yang sejati.
Jadi aku tidak akan menyerah untuk cintaku. Aku akan melakukan apapun dan mendapatkan wanita cantik untuk menemani sisa hidupku, kata Yuencong sambil tersenyum. Mendengar ini Zuofan sedikit bergetar dan sulit untuk mempercayainya bahwa Yuencong yang begitu suka makan ternyata jatuh begitu dalam dan tidak bisa menahan dirinya untuk sebuah cinta. Baiklah, aku akan pergi sekarang, jadi sampai jumpa lagi, kata Zuofan yang kemudian mengepalkan tangannya dan berjalan meninggalkan Yuencong. Ini Yuencong melihat punggung dari Zuofan saat dia melangkah pergi. Lagi-lagi dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam, "Oh saudaraku, aku tidak akan pernah berpikir untuk menembakmu dari belakang. Bagaimana mungkin aku berani melakukannya?" Saat mendengar itu, Fang Qiubai menatap Yuencong, lalu kemudian dia berkata, "Sekarang keluarga Yuan akan pasif selama beberapa waktu. Tidak akan terjadi apapun untuk sementara, tapi kita harus menyingkirkan faktor ketidakstabilan yang masih tersisa." Yuencong paham benar dengan apa yang dikatakan oleh Fang Qiubai, lalu dia pun mengangguk dan keduanya pun pergi ke arah barat menuju penjara tempat para pengkhianat akan dieksekusi. Di sisi lain, "Zuofan, tunggu!" teriak seorang gadis yang kini menghentikan Zuofan. Gadis itu tak lain adalah Yongning yang kini wajahnya tampak cemas. Selain itu di sampingnya juga ada Zhuang-Er. Zuofan kini mengangkat alisnya dan kemudian berkata, "Putri, ada perlu apa?" "Zuofan, pertama aku ingin mengucapkan terima kasih padamu karena telah mengusir pasukan kerajaan Inurong. Kamu telah membantuku meringankan dosa-dosa dari ayahku," kata Yongning sambil menatap Zuofan dalam-dalam. Zuofan pun tersenyum dan dia berkata, "Putri, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula rencana Kaisar memang tidak sejalan dengan apa yang kurencanakan. Jadi wajar kalau aku menghentikannya. Selain itu juga, karena aku, keluarga Yuanmu tidak memiliki kuasa seperti dulu. Jadi untuk apa kau berterima kasih padaku?" "Tetap saja aku ingin berterima kasih padamu. Kaisar telah melakukan kejahatan yang besar pada dunia. Dia telah membuat surga dan bumi begitu marah. Jadi sangat wajar kalau ayah Kaisar mendapatkan hukumannya. Karena itu, aku tidak akan membenci siapapun." "Ya, terserahlah apa yang ingin kau katakan. Walaupun sejujurnya aku sendiri sangat mengagumi kemampuan dari ayahmu untuk mengatur semua situasi yang mengejutkan ini. Andai saja aku tidak memiliki Zhuang-Er di sampingku, bisa dipastikan bahwa dia pasti akan memenangkan permainan ini," kata Zuofan dengan santai. Mendengar ini Yongning tampak tidak terlalu peduli dan kemudian dia berkata, "Jika ayah berhasil menjalankan semua rencananya, dunia ini tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Daripada dunia harus berubah, aku lebih suka melihat rencana ayahku gagal dan dia tidak terlalu banyak menanggung dosa." Setelah itu Yongning menggelengkan kepalanya dan melihat lagi ke arah Zuofan. "Zuofan, aku punya satu permintaan untukmu. Apakah kamu bisa melakukannya?" "Permintaan apa itu?" kata Zuofan. Yongning tampak merenung untuk beberapa saat, lalu kemudian berkata dengan suara yang lirih, "Meski aku tahu kalau kakak pertamaku telah melakukan kejahatan dan membunuh ayahku dengan tangannya sendiri, tapi tetap saja dia adalah kakak pertamaku. Aku ingin melihatnya sekali lagi, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk menemui dia." Pangeran pertama telah membunuh ayahnya, jadi adalah hal yang wajar jika si gendut langsung mengeksekusinya di tempat. Selain itu, si gendut juga sudah mengumumkan kalau Kaisar serta kakakmu itu mati di tangan orang-orang dari kerajaan Inurong. Meskipun itu semua dilakukan untuk menutupi semua kebusukan yang dibuat oleh keluarga Yuanmu di mata masyarakat. Sekarang apa yang kau harapkan? Misalnya pun kakakmu masih belum mati, dia pasti telah dipenjara untuk waktu seumur hidup. Untuk apa kamu mencarinya lagi?" kata Zuofan dengan santai. Tubuh Yongning bergetar hebat ketika mendengar ini. Dia juga tampak panik dan sulit untuk mempercayainya. Zhuang-Er yang melihat Yongning begitu terpukul segera angkat bicara. "Steward Zhu, katakan saja dengan sejujurnya. Apakah saat ini pangeran pertama sudah mati atau dia dalam penjara?"
Aku tahu, Tetua Li dan lainnya memberitahuku kalau kamu memiliki mata-mata di seluruh sudut kekaisaran. Kamu pasti tahu segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Katakan saja pada kami apa yang terjadi setelah itu, dan apakah pangeran masih hidup atau dia sudah mati, kata Suang-er sambil menatap Zo-fan dengan tatapan tajam. Mendengar perkataan dari Suang-er, Yong-ning seperti mendapatkan sedikit harapan dan ikut menatap Zo-fan. Kini Zo-fan mengutuk di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau Tetua Li akan mengatakan semua itu pada Suang-er. Lalu Zo-fan pun menghela nafas panjang dan berkata, "Ya, aku tahu di mana pangeran sekarang berada. Dia masih belum mati dan ada di dalam penjara langit di ibu kota." "Lalu bisakah kamu membawaku untuk menemuinya?" kata Yong-ning dengan wajah penuh kegembiraan. Zo-fan kini menggelengkan kepalanya lagi dan kemudian berkata, "Aku dan si gendut adalah saudara dan kami sudah membuat sumpah. Dia tidak melewati batasnya, jadi aku tidak akan melewati batasku." Mendengar ini, Yong-ning kembali tampak sedih, sedangkan Suang-er melihatnya dan menjadi semakin kesal. Dia kemudian menatap Zo-fan sambil berkata, "Sejak kapan Steward Zhuo menjadi orang yang begitu setia dan benar? Aku tahu itu hanyalah alasan. Jika Steward Zhuo memang tidak mau membantu kami, maka kami akan mencarinya sendiri. Kami akan pergi ke penjara langit. Aku ingin tahu apa para penjaga berani menghentikan kami atau tidak." Suang-er kemudian menggandeng tangan Yong-ning dan bersiap untuk pergi. "Tunggu sebentar," kata Zo-fan. Ini dia kembali menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, aku akan mengantar kalian ke tempat itu. Tapi kalian harus tutup mulut tentang semua ini dan tidak boleh membicarakannya lagi. Aku tidak ingin si gendut kecewa dan mempengaruhi kepatuhannya di masa depan." Mendengar itu, keduanya segera mengangguk dan memandang Zo-fan dengan wajah yang sangat gembira. Lagi-lagi Zo-fan hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih pinggang dari kedua gadis itu. Lalu lingkaran emas di pupil mata kanannya pun mulai menyala dan dia berkata, "Ayo pergi." Dalam sekejap ketiga orang itu menghilang begitu saja dan tiba-tiba mereka sudah muncul lagi di sebuah lorong yang gelap, yang minim dengan pencahayaan. Perlahan Zo-fan melepaskan tangannya kemudian menunjuk ke pintu ketiga. Seharusnya pangeran ada di dalam sel tahanan itu. Yong-ning kemudian mengangguk dan kini dia serta Suang-er tampak sedikit aneh. Wajah mereka memerah dan kembali memeluk Zo-fan. Zo-fan menatap keduanya dengan keheranan. Dia pikir apakah mereka berdua itu ketakutan, padahal mereka sendiri yang memaksanya untuk mengantarkan ke tempat ini. Satu hal yang tidak Zo-fan sadari adalah dua orang ini masih ingin berada di dalam pelukannya. Tapi tiba-tiba ada suara dari prajurit, "Kaisar datang!" Yong-ning terkejut dan nampak cemas, lalu dia berkata, "Zo-fan, ayo pergi sebelum kakak tiga menemukan kita." Tapi Zo-fan justru tampak penasaran sekarang. Dia pun kemudian bergumam, "Penjara ini sangatlah rahasia, dan jika si gendut datang kemari, itu bisa menimbulkan kecurigaan. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan?" Zo-fan kemudian mengerang sebentar dan berbisik, "Kalian berdua jangan berisik. Diamlah, kita akan tetap di sini," kata Zo-fan sambil menatap dua orang itu. Lalu tiba-tiba 3 buah lingkaran emas muncul di pupil mata kanan Zo-fan, dan ini adalah salah satu dari kemampuan mata Dewa Kongming miliknya, ruang ilusi. Secara bertahap ketiga orang itu pun menghilang dan menjadi kasat mata. Tak berapa lama Fang Qiubai bersama dengan Yu Wenchong sampai di dalam sel tahanan. Lalu kemudian saat pintu sel itu dibuka, sosok yang akrab kini sedang diikat di dalam ruangan itu. Dia tidak lain adalah sang pangeran pertama. Kini dia tampak tidak berdaya, apalagi basis kultivasinya telah disegel. Selain itu, tubuhnya juga dipenuhi dengan memar, bekas dari penyiksaan. "Kakak!" Yong-ning hampir berteriak, tapi dengan sigap Zo-fan meraih mulutnya dan menutupnya dengan erat. Kini Yu Wenchong tampak menatap pangeran pertama dengan wajah penuh kemenangan. Dia kemudian berkata, "Kakak, maafkan aku baru bisa mengunjungimu. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Aku harus mengurus pemakaman dari ayah, lalu aku juga harus menghadiri penobatanku. Jadi kuharap kamu tidak menyalahkan adikmu ini karena baru bisa mengunjungimu." Perlahan,
Pangeran pertama pun membuka matanya dan kini menatap Yuencong dari bawah sampai atas. Hah, babi gemuk, kau rupanya benar-benar memakai jubah itu. Sayangnya jubah naga itu tidak terlalu cocok untukmu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti kaisar. Walaupun harus kuakui kalau aku tidak menyangka akan dikalahkan olehmu. Rupanya kamu punya topeng yang sangat bagus sampai aku tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin kakak bisa menyadarinya? Aku telah menderita begitu banyak penghinaan dan ribuan kali dipermalukan. Belum lagi, kakak yang selalu berusaha menyingkirkanku. Semuanya sudah sempurna, jadi kakak tidak mungkin bisa menyadarinya. Sekarang aku berdiri di atas dan aku adalah orang yang akan tertawa terakhir, kata Yuencong dengan penuh kemenangan di wajahnya. Ketika pangeran pertama melihat hal ini, dia menggertakkan giginya dan tampak dipenuhi dengan kebencian. Dia mengutuk karena dia berpikir bahwa semua itu seharusnya menjadi miliknya. Aku akui aku telah kalah dalam perebutan tahta. Tapi adik ketiga, apa kau lupa bahwa kau tidak lebih dari seekor kaisar boneka? Apa kau pikir kau bisa duduk dengan nyaman dan menganggap dirimu sebagai pemenang? Kau seharusnya sadar bahwa hanya Zuofan yang akan tertawa di akhir, kata pangeran pertama sambil mengejek Yuencong. Tapi Yuencong sama sekali tidak bergeming. Dia tampak santai dan dia berkata, bagaimanapun dia memang adalah pemenang terakhirnya. Aku juga sudah mengetahui itu. Bahkan sebelum semua rencana ayah digagalkan, aku sudah tahu kalau Zuofan pada akhirnya akan menjadi pemenang. Bagaimana kamu bisa seoptimis itu tentang Zuofan? Kali ini semua sisi jatuh dalam perang salib dan tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkannya. Lagi pula musuhnya dulu adalah ayah dan seluruh kekaisaran. Tidak akan mudah bagi keluarga Luo untuk bisa meraih posisi ini. Bagaimana bisa kau menjadi begitu yakin kalau Zuofan pasti akan menjadi orang yang tertawa paling akhir? Jangan katakan bahwa ini semua adalah prediksimu saja, kata pangeran pertama dengan wajah yang agak bingung. Kini Yuencong tersenyum dan kemudian dia berkata dengan santai, naga bumi menyapu ekornya dan membuat dunia ketakutan, sedangkan naga surgawi memenangkan dunia. Naga surga dan bumi ada di satu tempat dan sungai, danau, dan laut adalah raja. Itu adalah ramalan yang diberikan oleh imam besar saat Zuofan mendapatkan jiwa naga bumi setelah mengalahkan Huang Buking Tian dalam turnamen 100 aliran. Itu adalah momen di mana naga bumi mengguncang dunia. Dan di saat itulah ayah berpikir bahwa itu adalah waktu yang tepat sebagai naga surga untuk menggerakkan semua rencananya dan merebut kembali semua kekuatan di kekaisaran. Sayangnya ayah salah menangkap penglihatan dari imam besar. Sebenarnya imam besar tidak mengatakan bahwa itu akan menjadi tanda bangkitnya keluarga kekaisaran. Memang 3 kalimat awal menggambarkan kekuatan kaisar, tapi alasan kekalahan kaisar ada pada 3 kalimat terakhir. Dia salah menangkap maksud dari kalimat itu. Sesungguhnya sungai, danau, dan laut adalah raja. Itu bukanlah tanda kalau alam semesta akan runtuh, tetapi itu sesungguhnya adalah maksud dari 3 tempat yang merujuk pada air. Air adalah sesuatu yang dapat berubah sesuai dengan wadahnya, dan itu menggambarkan karakter dari Zuofan yang berada di keluarga Luo. 3 kata ini adalah petunjuk dari dewa yang mengatakan kalau keluarga Luo adalah raja. Merekalah yang akan menjadi kaisar yang sejati. Dan ini adalah kehendak dari para dewa yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Pangeran pertama dan bahkan Zuofan serta 2 orang lainnya tampak terkejut ketika mendengar hal ini. Sedangkan pangeran pertama kini tampak membenamkan kepalanya dan merasa sangat frustasi. Dia tidak pernah memahami hal ini. Dia kini merasa bahwa kemampuannya jauh lebih buruk daripada Yuencong. Dan tampaknya kebangkitan keluarga Luo yang menggantikan keluarga Yuan memang adalah sebuah takdir. Ini Yuencong tampak menatap kakaknya penuh dengan kemenangan. Dia pun sampai tertawa. Jadi, kakak, aku sejak awal memang tidak pernah berani menyinggung Zuofan dan keluarga Luo karena aku takut akan menentang kehendak dari para dewa. Lalu, kau bisa melihatnya sendiri. Sekarang akulah yang duduk di kursi ini, juga atas kehendak dari para dewa. Omong kosong, kau hanyalah kaisar boneka, persetan dengan kehendak para dewa. Kau hanya beralasan supaya tidak terlihat menyedihkan, bentak pangeran pertama.
Tapi Yuencong masih tertawa. Dia kemudian berkata dengan mata yang berkilau, "Meski aku adalah kaisar boneka, pada akhirnya aku masih tetaplah seorang kaisar. Bukankah kakak sendiri yang mengatakan kalau sejak awal ayah memang berniat menjadikanku sebagai kaisar berikutnya? Dari awal, aku memang adalah kaisar dan kau tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah itu. Selain itu, apakah kakak sendiri lupa kalau ada orang yang sampai merengek dan meminta dirinya dijadikan sebagai kaisar boneka? Itu adalah dirimu sendiri. Kau yang terlihat menyedihkan, kamu yang merengek seperti anak kecil dan pada akhirnya tidak mendapatkan apapun." "Kau!" Pangeran pertama tampak menggertakkan giginya dan menjadi sangat marah pada Yuencong. Lalu kini Yuencong kemudian menepuk tangan dan berteriak, "Pelayan, kemarilah dan bawakan aku sup yang ku minta tadi." "Gendut, apa yang ingin kau lakukan?" teriak pangeran pertama dengan panik. Yuencong kini tampak tersenyum dan menatap pangeran pertama dengan tatapan yang dingin. Lalu dengan lembut, dia kemudian berkata, "Bukankah kakak pertama adalah orang yang membunuh kaisar dengan menggunakan racun? Itu sungguh adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Aku juga tidak bisa mengumumkan ini kepada publik, karena rakyat tentu akan kecewa pada keluarga Yuan kita. Jadi sekarang aku memutuskan untuk membalaskan dendam pribadiku untuk menenangkan jiwa ayah. Jangan khawatir, sebentar lagi aku akan mengirimmu untuk menemui ayah. Cepat bawa kemari." Setelah itu seorang pelayan segera bergegas ke arah Yuencong dan memberikannya semangkuk sup berwarna hitam. Sup itu sungguh berbau tidak sedap, bahkan itu bisa membuat orang muntah hanya dengan mencium baunya saja. Yongning yang melihat hal ini, matanya tampak memadat dan dia ingin melompat keluar untuk menghentikan Yuencong. Tapi sayangnya sekarang dia ada di dalam pelukan Zuofan. Dia dipegang dengan erat dan dia tidak bisa bergerak. Kini pangeran tampak melihat mangkuk obat itu dan berkata, "Hei gendut, kau tidak perlu beralasan untuk membalaskan dendam ayah. Bahkan jika aku tidak memberinya racun, aku ragu kalau kau juga tidak akan melakukannya. Kau tidak perlu munafik dan pura-pura setia di hadapanku." Yuencong sendiri tersenyum dan dia berkata, "Kakak memang sungguh mengenal diriku. Kita berdua memang sama-sama berhati serigala dan bukan orang yang baik. Jadi apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Sebentar lagi aku akan mengirimmu untuk menemui ayah dan dengan begitu aku telah membalaskan dendam ayah. Tapi lebih dari itu, yang paling penting sesungguhnya adalah menyingkirkan dirimu. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup dan menghantui diriku untuk selamanya. Sekarang keluarga Yuan telah kehilangan banyak kekuatan dan kami juga dibatasi oleh keluarga Luo. Jika sampai kau melarikan diri maka itu akan sangat menyebalkan untukku. Karena itu, kakak pertama, sekarang kamu harus mati demi diriku, supaya aku bisa bertahan hidup jauh lebih lama lagi," kata Yuencong sambil tertawa. Lalu Yuencong perlahan maju sedikit dan mengambil semangkuk sup racun itu dan kemudian datang ke arah pangeran. Kini dia membuka mulut pangeran dengan paksa dengan sebelah tangannya. Pangeran masih memberontak dan mengutuk, "Gendut, kau akan menyesali ini." Tapi Yuencong tidak mundur. Dia mencengkram mulut pangeran dengan erat dan kemudian membuka mulutnya dengan paksa. Perlahan Yuencong menuangkan sup racun itu ke dalam mulut pangeran. Klek, klek, klek. Pangeran sama sekali tidak bisa melawan. Lagi pula saat ini kultivasinya sedang disegel. Jadi racun itu mengalir dan masuk melalui tenggorokannya seperti air terjun. Bagus, sekarang pekerjaanku telah selesai. Dan asal kakak tahu, aku tidak akan pernah menyesali perbuatanku ini. Sekarang aku telah mendapatkan kursi kaisar dan tidak akan ada yang bisa menggangguku, kata Yuencong dengan senyuman iblis di wajahnya. Yuencong kini melihat mangkuk yang sudah kosong itu, kemudian membantingnya hingga hancur berkeping-keping. Kini wajahnya tampak puas dan dia berkata, "Dengan begini, aku bisa merasa jauh lebih nyaman lagi." "Gendut bodoh, kau masih terlalu dini untuk merasa senang. Kau hanyalah seorang kaisar boneka dan singgasanamu tidaklah kokoh," kata pangeran pertama sambil mencibir. Dia juga tampak merasakan kesakitan, karena kini dari lubang hidungnya sudah mulai mengalir darah yang segar. Meski begitu, kini dia masih bisa tertawa dan mengutuk Yuencong. Yuencong kini tampak menatap pangeran pertama dengan tatapan yang merendahkan.
Dia pun mengejek. Apakah aku bisa menempati posisiku atau tidak, itu semua akan tergantung pada apa yang akan kulakukan nantinya. Kakak pertama, kamu sekarang sudah sekarat dan lebih baik kamu tidak perlu memprovokasiku lebih dalam lagi. Oh iya? Meski nantinya aku akan mati, tapi jangan pikir kau akan aman. Karena masih ada orang lain yang akan mengincar posisimu. Kau tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang, kata pangeran. Siapa? Oh, apakah maksudmu adalah kakak kedua? Jika kakak pertama tidak mengingatkanku tentang orang itu, aku pasti sudah melupakannya. Memangnya apa yang perlu dikhawatirkan dari orang itu? Sebentar lagi aku pasti akan menemuinya dan segera mengirimnya untuk menemui kalian. Kakak tidak perlu khawatir, kata Yuencong sambil tertawa. Tapi pangeran pertama tampak tersenyum dan dia berkata lagi, mengirim dia untuk menemuiku? Kau tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Setidaknya kau harus menemukannya terlebih dahulu. Menemukannya? Apa maksudmu? Bukankah dia sekarang dikurung di sel bawah tanah oleh ayah? Apa yang telah kakak pertama lakukan? Kini wajah Yuencong tampak panik. Pangeran tampak mencibir, tapi kini dari mulut, hidung, mata, dan telinganya mengalir darah segar akibat dari racun yang telah ia minum. Tapi dia masih bisa tertawa dan berkata, aku belum memberitahumu. Ketika ulang tahun ayah yang kemarin, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu adik kedua pergi melarikan diri. Jika aku sampai gagal, dia adalah pion yang akan kugunakan untuk membalaskan dendamku padamu. Dia orang yang akan menggerakkan kekaisaran dari bawah dan dia akan melakukan semuanya untukku. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Jika rencana ayah berhasil, maka seluruh kekaisaran akan kembali ke tangan keluarga Yuan kita. Kenapa kamu sampai menyiapkan orang lain untuk menghancurkannya? Kata Yuencong dengan tatapan yang dingin. Pangeran pertama kini menyeringai. Gendut, apa kau bodoh? Kau bahkan sudah melupakan ajaran dari kaisar. Jika aku tidak bisa memiliki kekaisaran, maka aku lebih suka untuk menghancurkannya. Aku tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya, meskipun itu adalah saudaraku sendiri. Yuencong nafasnya kini menjadi semakin berat saat melihat kakaknya tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata dengan dingin, dengan bakat yang dimiliki oleh kakak kedua, meski dia berhasil kabur, memangnya ombak seperti apa yang bisa dia gerakkan? Pangeran pertama mencibir lagi. Dia memang lemah jika sendirian. Tapi aku sudah meminta orang-orangku untuk memberinya beberapa benda, termasuk salah satunya adalah lukisan Jiangsan Senji yang diam-diam kuambil lagi dari ayah. Yuencong kini menjadi semakin suram. Kamu merencanakan meminta bantuan pada orang pertama di Shizhou dan King Sen? Benar, dan King Sen akan memberikan satu keinginan dari orang yang memegang lukisan Jiangsan Senji. Dan dengan begitu adik kedua bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menggoyahkan posisimu, kata pangeran dengan senyuman jahat di wajahnya. Kini Yuencong tampak menatapnya dengan dingin dan dia berkata, dan King Sen telah hilang lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Bahkan mungkin dia sudah meninggal. Kesempatanmu sangatlah tipis, kata Yuencong. Tidak peduli sekecil apapun kesempatan itu, selama adik kedua masih berkeliaran di dunia luar, itu akan memberikan kemungkinan terburuk untukmu. Dia mungkin akan muncul sewaktu-waktu di kekaisaran, dan kamu akan terus hidup dalam kekhawatiran. Pangeran pertama kini tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba dia terbatuk. Lalu setelah itu dari 7 lubang yang ada di dalam tubuhnya terus mengalirkan darah hitam yang mengerikan, sampai akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Yuencong tampak sangat kesal. Dia kemudian berbalik dan berteriak, semua penjaga, temukan pangeran kedua, Yuenyong secepatnya. Temukan dia entah hidup atau mati. Siapapun yang bisa menemukannya, aku pasti akan memberinya hadiah. Baik, teriak para penjaga yang ada di sana. Lalu setelah itu semua orang pergi dari tempat itu. Kini Zhuofan melirik ke arah pangeran pertama yang sudah tidak bernyawa lagi, tapi wajahnya masih tampak tersenyum dengan penuh kegilaan.
Lalu setelah itu lingkaran emas kembali muncul di pupil matanya dan dia bersama dengan dua gadis itu pergi meninggalkan penjara dalam sekejap. Kini mereka bertiga telah kembali muncul di tempat mereka sebelumnya dan Suofan kemudian melepaskan tangannya dari dua gadis itu. Begitu Yongning dilepaskan, tubuhnya menjadi lemas dan dia tidak punya tenaga lagi. Dia kemudian jatuh ke tanah dan menangis sejadi-jadinya. Dia kini terus merengek dan menyesali tindakan dari kakak-kakaknya. Suofan melihat Yongning dan kemudian dia berkata, "Percuma kamu menangisi mereka. Bahkan jika pangeran pertama yang berkuasa pun, si gendut juga akan berakhir dengan cara yang sama." Suofan menyadari bahwa tindakan dari Yuencong ini adalah sebuah pencegahan. Terutama, Yuencong kini tahu kalau tiga sekte sedang mengawasinya. Jika dia melakukan tindakan yang gegabah seperti ayahnya, maka dia bisa langsung dieksekusi di tempat. Karena itu dia menyingkirkan bibit-bibit yang mungkin akan menghalanginya di masa depan. Dengan begitu, dia bisa duduk dengan tenang di atas tahtanya. Tapi itu semua tidak ada hubungannya dengan Suofan. Dia kini juga tahu bahwa keluarga Luo tidak akan goyah hanya karena masalah sesepele ini. Lagi pula sekarang keluarga Luo berada di bawah pimpinan dari 3 orang bijak, yang mana itu dipimpin oleh Suge Changfeng. Tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan, dia bisa pergi dengan tenang. "Iblis, mereka semua adalah iblis," teriak Yongning yang kini masih menangis. Suofan kemudian melihat Yongning dan kemudian berkata, "Jika kamu mengatakan mereka adalah iblis, aku juga sama dengan mereka. Aku adalah orang yang mempraktekkan seni bela diri jalan iblis. Aku juga adalah seorang iblis." Namun Suang-er kini menatap Suofan dan dia berkata, "Steward Zuo, sesungguhnya kamu jauh lebih manusiawi daripada mereka. Karena setidaknya kamu masih memperdulikan keluarga Luomu. Kamu melindungi mereka semua. Itu adalah suatu yang tidak akan dilakukan oleh para iblis yang bahkan tidak segan membunuh saudara-saudaranya sendiri hanya karena tahta." Mendengar itu, tubuh Suofan bergetar tanpa sadar. Dia adalah sang raja iblis yang tidak punya belas kasihan, tapi kali ini dia disadarkan lagi oleh Suang-er. Apakah dia masih benar-benar seorang iblis? Jantung Suofan kini berdebar dengan kencang. Lalu dia tiba-tiba teringat akan kata-kata dari Yun Xuangji, bahwa ini adalah kelahirannya kembali, dan dia bisa memulai semuanya dari awal dan mengikuti kata hatinya. Setelah itu Suofan kemudian berkata, "Suang-er, kita akan kembali ke Gunung Angin Hitam besok. Kita tidak ada urusan lagi di sini," kata Suofan. Suang-er pun segera mengangguk setelah mendengar itu. Lalu Yongning pun menatap Suofan dan dia berkata, "Suofan, tolong bawa aku bersamamu. Aku tidak ingin lagi tinggal di tempat menyedihkan ini." Tuan Putri, tempat kami tidaklah sebagus istana. Tidak seharusnya kamu berada di sana," kata Suofan. Tapi Suang-er segera berkata, "Menurutku lebih baik kalau Putri berada di Gunung Angin Hitam bersama dengan keluarga Luo. Dia akan jauh lebih aman ketika berada di sana." Mendengar itu, Suofan menatap Suang-er untuk beberapa saat dan akhirnya dia menghela nafas lagi. Lalu setelah itu dia pun membawa mereka berdua pergi. Di dalam perjalanan Suofan sempat berpikir bahwa akhir-akhir ini sepertinya Suang-er itu lebih mendominasi dan sulit untuk diatur. Apa itu semua karena mereka sudah terlalu lama bersama, jadi dia menjadi lebih berani. Lagi-lagi Suofan hanya bisa menghela nafas panjang. Ya, memang wanita sulit untuk diatur. Oke, kita akan pindah lagi ke tempat yang lain. Sekarang kita berada di dalam sebuah gua yang suram. Di sana terlihat seorang pria yang sedang berbaring. Saat dilihat lebih dekat, rupanya dia adalah pangeran kedua, Yuenyong. Tapi tiba-tiba dia kemudian membuka matanya perlahan seolah dia baru saja terbangun dari tidur yang lelap. "Yang mulia, akhirnya Anda bangun," kata seorang pria berjubah hitam. Pangeran kedua kini melihat ke depan dan pria berjubah hitam itu sekarang berlutut di depannya. Dengan wajah keheranan dia pun berkata, "Siapa kamu dan di mana aku?" "Yang mulia pangeran kedua tidak perlu panik. Saya adalah bawahan dari pangeran dan beliau meminta saya untuk menyelamatkan Anda," kata orang itu. Pangeran kedua mengerutkan keningnya dan berpikir sebentar.
Lalu kemudian dia ingat bahwa saat ulang tahun ayahnya kemarin, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam sel bawah tanah dan membawanya pergi. Setelah memikirkan itu, pangeran kedua mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara yang dingin, "Kamu bilang kakak pertamaku memintamu? Bukankah dia tahu kalau aku harus menjalani hukuman seumur hidup? Kenapa dia melakukan ini?" Pangeran kedua tidak boleh salah paham. Pangeran melakukan ini sebenarnya hanya untuk menyelamatkan Anda, kata pria itu sambil mengepalkan tinjunya. Pangeran kedua kini menjadi semakin bingung. Menyelamatkanku? Sepertinya dia tampak sangat baik. Memangnya siapa yang ingin membunuhku? Apakah itu ayahku? Yang mulia, telah banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Anda mungkin belum mendengar semuanya. Tapi singkatnya, pangeran ketiga telah bergabung dengan Zuovan dan membunuh kaisar serta pangeran pertama. Kini kekaisaran dalam krisis yang sangat besar. Sebelum kematiannya, pangeran telah memberikan saya perintah untuk menyelamatkan Anda. Dia tahu kalau pangeran ketiga juga akan mengincar nyawa Anda. Karena itu Anda harus tetap hidup dan mengembalikan reputasi dari keluarga Yuan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin babi itu bisa memiliki pemikiran sejauh itu? Kata pangeran kedua dengan wajah yang tidak percaya. Pria berjubah hitam itu kemudian tampak tersenyum masam dan kemudian dia berkata, "Dengan kekuatan pangeran ketiga sendiri itu memang sangatlah mustahil. Tapi dengan bantuan Zuovan, pangeran ketiga berhasil melakukan semua ini. Jika pangeran kedua masih belum mempercayainya, Anda bisa pergi keluar dan memastikan apa yang terjadi di luar." Pangeran ketiga mengkhianati leluhur dan memberikan semua kekuatannya pada keluarga Luo dan akhirnya dia hanya menjadi kaisar boneka. Sekarang kekuatan keluarga Luo sangat mendominasi, bahkan kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan kaisar sendiri. Seluruh kekaisaran mengetahui hal ini dan sekarang semua orang menaruh harapan mereka pada Anda. Jika Anda bisa mengangkat pedang dan merebut kembali tahta, maka seluruh kekaisaran akan memuji Anda, kata pria itu. Pria ini memang sengaja mengubah cerita yang terjadi di kekaisaran sesuai dengan perintah pangeran pertama, sehingga pada akhirnya itu akan membuat pangeran kedua menjadi lebih termotivasi. Dan benar saja, kini mata pangeran kedua dipenuhi dengan kemarahan, dan sekarang pangeran kedua resmi menjadi alat balas dendam dari pangeran pertama. Babi gemuk sialan, beraninya dia memberikan kekuasaan pada orang luar hanya untuk mendapatkan tahta. Dia benar-benar sampah dari keluarga Yuan. Dia membuat para leluhur merasa malu, kata pangeran pertama sambil menggertakkan giginya. Kemudian dia sadar, mereka terlalu kuat untuk sekarang, dan dengan kemampuanku sekarang aku tidak akan bisa membalaskan dendam ataupun keluargaku. Apa yang bisa kulakukan? Pangeran kedua tidak perlu khawatir. Pangeran pertama telah membuat pengaturan untuk masalah ini, kata pria itu yang kemudian mengeluarkan beberapa item dan memberikannya pada pangeran kedua. Pangeran kedua, ini adalah item-item yang pangeran pertama siapkan untuk Anda. Ini adalah alat yang tepat untuk melakukan balas dendam Anda. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kekaisaran dapat kembali seperti sedia kala. Pangeran kedua mengangkat alisnya dan kemudian membuka gulungan itu dan kemudian dia berseru, "Jiangsan Senji, apa gunanya kakak memberikan ini padaku? Apa dia pikir aku bisa menemukan orang yang membuat lukisan ini? Bukankah orang itu telah hilang selama 1000 tahun terakhir?" Tapi kemudian pangeran kedua membuka item yang kedua, dan itu adalah sebuah kotak seukuran telapak tangan. Pangeran segera membukanya dan wajahnya benar-benar terkejut. "Ini? Apa ini?" Di dalam kotak itu terdapat bola mata yang berkilauan dan tampilannya seperti mata manusia. Lalu pria berpakaian hitam itu kemudian tersenyum dan dia berkata, "Pangeran kedua, itu adalah mata dari Imam Besar Yun Xuanji. Mata ini dapat melihat garis takdir di masa depan. Selama ini kaisar selalu melakukan percobaan untuk mentransplantasikan mata ini, tapi sayangnya semuanya gagal. Pangeran pertama yakin bahwa item ini sungguh berguna untuk Anda dan pasti Anda bisa memanfaatkannya nantinya. Dan dengan benda ini, Anda pasti bisa menemukan dan King Sen." Jadi ini adalah mata suci dari Imam Besar Yun Xuanji. Mata pangeran kedua tampak bergetar lalu melihat bola mata itu lagi dengan cermat.
Kini dia bisa merasakan adanya energi yang kuat terpancar dari bola mata itu. Kini pangeran kedua menghela nafas lagi dan dia berkata, "Mungkin benda ini memang akan berguna nantinya. Tapi aku tetap tidak tahu caranya sekarang, maka aku hanya bisa menyimpannya." Setelah itu pangeran kedua kemudian membuka item ketiga, peta. Benar yang mulia, itu adalah peta dari perbendaharaan Istana Kaisar. Peta itu akan menunjukkan lokasi dari tanah leluhur keluarga Yun, kata pria itu. Kali ini pangeran kedua melihat ketiga benda yang ada di tangannya itu. Mata dewa milik imam besar, peta tanah leluhur keluarga Yun, dan lukisan Jiang San Senji. Kakak pertama telah mengumpulkan ketiga item ini. Mungkinkah? Benar yang mulia, pangeran pertama telah memprediksi bahwa selama Anda bisa mengikuti peta ini dan pergi ke tanah leluhur keluarga Yun, Anda mungkin bisa mengungkap rahasia di dalam mata dewa. Lalu Anda pun bisa menemukan keberadaan dari Dan Kingsen, kata pria itu sambil mengepalkan tinjunya. Pangeran kedua kini menghela nafas panjang dan berkata lagi, "Kakak pertama memang bijaksana. Dia bisa memikirkan hubungan dari ketiga item ini. Lalu, jika aku bisa menemukan Dan Kingsen, maka aku bisa mendapatkan kembali seluruh kekaisaran dan menjadikan diriku kaisar terkuat sepanjang sejarah. Karena kakak tertua sudah menyiapkan semua ini untukku, maka aku pasti akan menyelesaikannya. Lihat saja baik-baik Zhuo Fan maupun adik ketiga. Pasti aku akan membuat mereka menyesal dan membayar semuanya," kata pangeran kedua dengan penuh ambisi. Kini, pria berjubah hitam itu pun tampak sangat puas. Dia merasa bahwa dengan begini dendam pangeran pertama akan terbalaskan. Lalu setelah itu, kedua orang itu pun pergi dan meninggalkan gua yang gelap itu. Dan demikian spoileran untuk kali ini. Thank you banget sudah mendengarkan sampai akhir. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer, boleh banget, kotak donasinya ada di kolom deskripsi. Thank you banget dan see you again di next video. Bye.